Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai overheat power transmission pada mata kuliah transmisi daya listrik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Aras dengan NIM 1924 04 00 05 dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01. Kita masuk ke slide pertama, yaitu dasar sistem transmisi udara. Saluran transmisi dibagi menjadi dua, yaitu overpower transmission dan underground power transmission. Overhead power transmission system adalah struktur yang digunakan dalam transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk mengirimkan energi listrik melintasi jarak yang jauh. Ini terdiri dari satu atau lebih kabel listrik tidak berinsulasi atau biasanya kelipatan 3 untuk daya 3 fasa yang digantungkan oleh menara atau tiang. Dikarenakan sebagian besar insulasi disediakan oleh udara sekitarnya, maka transmisi saluran udara umumnya merupakan metode transmisi daya yang paling murah untuk energi listrik dalam jumlah besar. Untuk keuntungannya, saluran memiliki kapasitas elektrostatis yang lebih besar, tidak terpengaruh oleh cuaca, dan menambah estetika pada tata letak ruang atau daerah karena saluran ditanam di bawah tanah. Sedangkan untuk saluran transmisi udara lebih murah karena tidak memerlukan penggalian tanah, sehingga penyambungan kabel lebih mudah dan mudah mencari gangguan karena saluran terlihat. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Untuk kekurangannya, yaitu memerlukan tempat yang luas untuk penempatan tower saluran transmisi dan lebih mudah terkena gangguan karena tidak terlindungi di ruang terbuka. Saluran udara berdasarkan klasifikasinya, tegangannya dibagi menjadi 4, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sering disebut SUTET, di mana tegangan yang mengalir pada salurannya yaitu antara 200 kV hingga 500 kV. Saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, di mana tegangan yang mengalir pada salurannya yaitu antara 30 kV hingga 150 kV. Kemudian saluran udara tegangan menengah atau SUTM, di mana tegangan yang mengalir pada saluran ini yaitu antara 6 kV hingga 20 kV, dan saluran udara tegangan rendah atau SUTR, di mana tegangan yang mengalir pada saluran ini yaitu antara 40 volt hingga 1000 volt. Tujuan utama dari desain saluran listrik overhead adalah untuk mempertahankan jarak yang memadai antara konduktor berenergi dan tanah untuk mencegah kontak berbahaya dengan saluran, dan untuk memberikan dukungan yang andal untuk konduktor, ketahanan terhadap badai, beban es, gempa bumi, dan potensi kerusakan lainnya. Saat ini saluran udara secara rutin dioperasikan pada tegangan melebihi 765.000 volt antar konduktor. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu transformator. Adapun macam-macam jenis dari transformator antara lain sebagai berikut. Yang pertama, 3 winding transformers. Pada transformator 3 belitan memiliki 3 belitan, di mana terdiri dari 2 buah belitan LV dan 1 buah belitan HV. Transformator ini menggunakan tipe inti atau core type untuk mengurangi fluks bocor pada transformator. Keuntungan lainnya adalah mempunyai volume inti yang lebih kecil, sehingga diperoleh rugi besi yang lebih kecil
dan konstruksi dari inti lebih sederhana. Adapun untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar pertama, di mana pada gambar ini yaitu 3 winding transformer satu fase, dan pada bagian A-nya yaitu diagram winding, dan pada bagian B-nya yaitu rangkaian ekuivalennya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu yang kedua, autotransformator. Autotransformator adalah trafo yang hanya terdiri dari satu lilitan yang berlanjut secara listrik. Biasanya lilitan primer trafo ini juga lilitan sekunder. Trafo ini tidak dapat memberikan isolasi listrik antara lain primer dan sekunder. Gulungan primer dan sekunder dari autotransformator dihubungkan bersama secara elektro dan magnetis, mengurangi biaya dibandingkan transformator konvensional. Adapun gambar dari rangkaian transformator bisa dilihat pada gambar di slide ini, yaitu gambar kedua. Kemudian yang ketiga, transformasi delta Y dan Y delta. Rangkaian 3 terminal yang sering dijumpai pada jaringan berbentuk konfigurasi delta dan Y. Ketika pada keadaan tertentu perlu mengubah bentuk delta ke Y atau Y ke delta, jika impedansi ZAB, ZBC, ZCA terhubung dalam bentuk delta dan ZA, ZB, ZC terhubung dalam bentuk Y. Berikut merupakan rumus pengubahannya, yaitu dari delta ke Y. Dapat dilihat di sini. Ini adalah rumusnya, bisa diperhatikan di mana ZA per ZAB per ZCA per ZAB tambah ZBC tambah ZCA. Kemudian jika nilai impedansi ZAB sama dengan ZBC sama dengan ZCA dan sama dengan Z. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, maka Y ke delta seperti rumus di gambar ini. Bisa diperhatikan. Kemudian jika impedansi ZA sama dengan ZB, kemudian ZC dan Z, maka dapat dilihat rumus seperti pada gambar ini, yaitu ZAB sama dengan ZBC sama dengan ZCA dan 3Z. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Inilah merupakan gambar ketiga, yaitu impedansi bentuk delta dan Y. Bisa diperhatikan. Kemudian kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu materi tentang konstanta saluran transmisi. Untuk tujuan analisis sistem, saluran transmisi tertentu dapat diwakili oleh resistansi, induktansi atau reaktansi induktif, kapasitansi atau reaktansi kapasitif, dan resistansi kebocoran yang biasanya dapat diabaikan. Yang pertama, resistansi. Resistansi adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Arus listrik sendiri adalah banyak muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik dalam tiap satuan waktu karena adanya penggerakan elektron-elektron pada konduktor. Oleh karena itu, resistansi diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor. Nilai resistansi atau nilai hambatan dalam suatu rangkaian listrik diukur dengan satuan ohm atau dilambangkan dengan simbol seperti ini. Kemudian yang kedua, induktansi dan reaktansi induktif. Induktor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menimbulkan medan magnet saat dialiri arus listrik dan menyimpan arus listrik dalam waktu yang relatif singkat.
Komponen yang terbuat dari susunan lilitan kawat ini juga memiliki sifat yang dapat menghantarkan arus listrik DC atau arus listrik searah, namun akan menghambat arus listrik bolak-balik atau AC. Kemudian yang ketiga, kapasitansi dan reaktansi kapasitif. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Apabila sebuah kapasitor diberikan tegangan DC yang searah, maka kapasitor akan melakukan pengisian muatan listrik hingga sampai pada nilai tegangan yang sama dengan nilai tegangan yang diberikan. Demikian juga apabila tegangan yang diberikan kepadanya berkurang, maka muatan yang tersimpan dalam kapasitor juga akan berkurang atau melakukan pembuangan muatan atau discharge. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu rangkaian ekuivalen untuk saluran transmisi. Resistansi, induktansi, kapasitansi, dan konduktansi bocor dari rangkaian konstan terdistribusi secara merata di sepanjang saluran. L melambangkan induktansi konduktor saluran ke netral per satuan panjang. R melambangkan resistansi AC konduktor saluran per satuan panjang. C adalah kapasitansi konduktor saluran ke netral per satuan panjang, dan G adalah konduktansi kebocoran per satuan panjang. Adapun klasifikasi saluran transmisi antara lain: 1. Saluran transmisi pendek. Saluran transmisi pendek memiliki pemodelan yang sederhana karena kapasitansi SAN-nya yang sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Oleh karena itu, saluran transmisi dapat dimodelkan sebagai berikut. Dapat dilihat di sini, ini merupakan rumusnya, yaitu Z sama dengan R tambah J XL, di mana Z adalah total impedansi per fasa dalam ohm, R adalah resistansi dalam ohm, dan XL adalah jumlah induktif reaktansi pada satuan konduktor dalam bentuk ohm. Kemudian yang kedua, saluran transmisi menengah. Seiring bertambahnya panjangnya saluran dan tegangan, maka penggunaan pada rumus saluran transmisi pendek memberikan hasil yang tidak akurat. Dengan demikian, pengaruh arus yang bocor melalui kapasitansi harus diperhitungkan untuk perkiraan yang lebih baik. Jadi, admintansi SAN disatukan pada beberapa titik sepanjang garis dan direpresentasikan dengan membentuk jaringan T atau P. Dapat dibuktikan dengan menggunakan transformasi delta Y. Rangkaian nominal T dan nominal P tidak ekuivalen satu sama lain. Lalu pada rugi daya pada saluran dapat diberikan dengan rumus P rugi sama dengan I pangkat 2 kali R. Kemudian daya reaktif yang diserap dan disuplai oleh sasaran dapat dihitung sebagai berikut, di mana QL sama dengan Q diserap sama dengan I pangkat 2 kali XL XL. Kemudian yang kedua, QC sama dengan Q disuplai sama dengan V pangkat 2 kali B. Kemudian QL bervariasi kira-kira sebagai kuadrat dari arus yang melalui saluran, sedangkan QC bervariasi kira-kira sebagai kuadrat dari tegangan saluran rata-rata. Kemudian yang ketiga, saluran transmisi panjang. Analisis saluran transmisi yang lebih akurat mensyaratkan bahwa parameter saluran tidak disamakan, tetapi didistribusikan secara seragam di sepanjang saluran. Dapat dilihat pada gambar di slide ini. Gambar di atas menunjukkan saluran panjang yang seragam dengan bagian tambahan
dx pada jarak x dari ujung penerima. Impedansinya adalah zdx dan admitansi sannya adalah jdx, di mana Z dan Y adalah masing-masing impedansi dan admitansi per unit panjang. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu konduktor dibundle. Konduktor yang dibundle digunakan pada tegangan lebih dari 345 kV, yang dimana per fase menggunakan 1, 2, atau lebih konduktor dengan penampang total yang sama dan digantung pada setiap string isolator. Oleh karena itu, dengan memiliki 2 atau lebih konduktor per fase yang berdekatan dibandingkan dengan jarak antar fase, gradien tegangan pada permukaan konduktor berkurang secara signifikan. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan konduktor yang dibundle daripada konduktor tunggal per fase adalah reaktansi induktif jalur terreduksi, penurunan gradien tegangan, peningkatan tegangan kritis korona sehingga rugi daya korona AN dan RI R1 berkurang, lebih banyak daya dapat dibawa persatuan massa konduktor, dan amplitudo dan durasi getaran frekuensi tidak dapat dikurangi. Sedangkan kerugian dari konduktor yang dibundle termasuk peningkatan beban angin, suspensi lebih rumit, dan string insulator duplex atau 4 kali lipat mungkin diperlukan. Kecenderungan untuk berpacu meningkat, peningkatan biaya, peningkatan persyaratan jarak bebas atau ROW pada struktur, dan peningkatan pengisian kilovolt ampere. Jika subkonduktor bundle dialihkan, arus akan dibagi tepat di antara konduktor bundle. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu efek dari pertanahan pada kapasitansi saluran 3 fase. Pada konduktor 3 fase diasumsikan tiap-tiap konduktor dengan A, B, dan C yang memiliki muatan QA, QB, dan QC, dan dicerminkan dengan memiliki muatan minus QA, minus QB, dan minus QC. Kapasitansi line to neutral dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini adalah merupakan rumus dari kapasitansi line to neutral. Kemudian jika pengaruh ground tidak diperhitungkan, maka kapasitansi line to neutral adalah seperti pada rumus di bawah ini. Kemudian pengaruh ground meningkat kapasitansi pada saluran, namun karena ketinggian konduktor lebih besar daripada jarak di antara keduanya, sehingga efek tanah dapat diabaikan untuk jalur 3 fase. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu efek lingkungan dari saluran transmisi udara. Overheat transmission memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan karena penggunaan tegangan ekstra tinggi dan tegangan ultra tinggi. Hal tersebut mengakibatkan fenomena seperti radio noise atau RN dan television interference atau TVI yang disebabkan oleh corona yang terjadi dalam saluran transmisi, menghasilkan elektromagnetik yang menyebabkan gangguan penerimaan gelombang radio. Kemudian audible noise levels atau AN adalah bunyi yang terdengar terus-menerus dan membuat tidak nyaman didengar oleh manusia yang disebabkan oleh corona. Atau cahaya violet terjadi karena ionisasi udara di sekitar permukaan konduktor. Akibatnya hilangnya elektron yang dari molekul udara. Pada saluran transmisi udara, medan listrik dan medan magnet, sehingga diperlukan tahap dasar untuk memprediksi, menganalisis, dan mengukur secara langsung agar mengurangi dampak terhadap lingkungan dari fenomena-fenomena tersebut. Kemudian pengukuran dapat dilakukan pada 3 waktu yang berbeda. Yang pertama ketika sebelum pembangunan saluran, lalu yang kedua setelah konstruksi namun belum diberi energi,
Dan ketiga, setelah pemberian energi. Pengukuran medan listrik saluran transmisi harus memperhatikan ROW dan mempertimbangkan efek medan listrik seperti arus dan tegangan yang diinduksi pada kendaraan dan pagar. Namun, efek medan magnet dalam hal ini kurang diperhatikan karena tingkat medan magnet untuk nilai arus beban rendah, memiliki kuantitas dan karakter arus yang diinduksi dalam tubuh manusia lebih kecil daripada induksi listrik. Baiklah, itulah materi saya mengenai presentasi overhead power transmission. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi